Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Anugerahwati Setiabudi, Andi Agustina, Muhammad Fatahillah Rezawal, dan Ahmad Ibnu Fadlan. Pada video kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai hukum kolom. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum kolom. Pengertian hukum kolom itu, ilmu listrik dan ilmu elektronika adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai fenomena fisika yang berhubungan pada aliran muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang berada pada suatu benda, yang membuat sebuah benda tersebut mengalami gaya pada benda lain yang sudah mempunyai muatan listrik dan berada dalam jarak yang sangat berdekatan. Satuan muatan listrik ialah kolom yang umumnya dilambangkan menggunakan huruf C, sedangkan pada muatan listrik dilambangkan dengan huruf I pada rumus-rumus elektronika. Istilah kolom berasal dari seorang ahli fisika Prancis yang menjadi penemunya bernama Charles Augustin de Coulomb, bahwa dalam teorinya berisikan muatan listrik pada dasarnya berdiri dari dua jenis, yakni muatan positif dan muatan negatif. Pada dua muatan tersebut akan terjadi sebuah interaksi tarik-menarik dalam muatan yang berbeda jenis, sedangkan akan terjadi interaksi tolak-menolak antara muatan yang sama jenis. Teori itulah sampai saat ini dikenal dengan hukum kolom atau Coulomb Law. Hukum kolom inilah pertama kali dipublikasikan pada tahun 1784 oleh Charles Augustin de Coulomb, seorang ahli fisika berasal dari negara Prancis. Baik, saya akan menjelaskan persamaan hukum kolom dan medan listrik. Setelah mempelajari tentang hukum kolom, ternyata konsep hukum kolom memiliki persamaan dengan medan listrik. Gaya dalam hukum kolom atau gaya listrik yang timbul antara benda-benda yang bermuatan listrik dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu sebanding besar muatan listrik dari tiap benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar benda yang bermuatan listrik. Selain itu, muatan lainnya berada di dalam medan listrik dari sebuah benda bermuatan listrik yang akan mengalami gaya listrik berupa tarik-menarik dan tolak-menolak. Jadi, itulah informasi penting yang berkaitan dengan hukum kolom yang bisa dijadikan bahan ajar bagi kalian yang sedang belajar tentang hukum fisika. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bunyi hukum kolom. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan oleh Charles Augustin de Coulomb, ia mengatakan bahwa bunyi hukum kolom adalah sebagai berikut. Besarnya gaya tarik-menarik dan tolak-menolak oleh dua benda yang mempunyai muatan listrik sejenis akan berbanding lurus pada muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik pada kuadrat jarak pada dua benda tersebut. Adapun dapat dilihat seperti gambar dalam video ini, di mana pada saat dua muatan sejenis didekatkan satu sama lain, maka akan terdapat gaya yang saling tolak-menolak yang mencegah kedua muatan tersebut bersatu. Namun, berbeda dengan dua buah muatan yang berbeda muatan. Ketika didekatkan, akan muncul gaya saling tarik-menarik. Gaya tarik-menarik dan tolak-menolak ini sering disebut dengan gaya elektrostatis. Setelah menjelaskan bunyi hukum kolom ini memiliki rumus, yaitu sebagai berikut. Fc sama dengan K
Q1 dikali Q2 per R pangkat 2, yang keterangannya adalah Fc adalah gaya kolom yang terjadi, gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak yang satuannya N besar. K adalah konstanta pembanding pada hukum kolom sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Nm pangkat 2 per kolom pangkat 2. Q1 dan Q2 adalah besar muatan pada masing-masing partikel C, dan R adalah jarak antar kedua partikel bermuatan yang dalam kurung M. Berdasarkan rumus hukum kolom yang telah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai R, maka akan membuat nilai F semakin kecil. Karena nilai F, sehingga hubungan antara F dengan R ditunjukkan pada grafik, sehingga grafiknya dapat dilihat dalam video ini. Nah, jika kalian memiliki sebuah permasalahan interaksi muatan lebih dari dua jenis, maka perlu diingat kembali kalau medan listrik dan muatan listrik adalah vektor yang mana besarnya punya nilai dan arah. Untuk mengerjakan interaksi tiga muatan atau lebih, dapat melihat langkah-langkah berikut, di mana yang pertama, tentukan terlebih dahulu interaksi muatannya. Yang kedua, cari nilai gaya yang dihasilkan oleh interaksi muatan. Yang ketiga, gambarkan arah gaya yang terjadi. Dan yang keempat, jumlahkan setiap gaya yang terjadi. Di mana kamu bisa melihat penerapannya pada gambar dalam video ini. Setelah melihat gambar, maka saya akan menjelaskan langkah pengerjaannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu interaksi muatannya. Misalkan muatan 1, 2, dan 3 berpengaruh terhadap muatan 4. Yang kedua, cari nilai gaya yang dihasilkan antara muatan 4 dengan 3, muatan 4 dengan 2, dan muatan 4 dengan 1. Yang ketiga, gambar arah dan jumlah gaya yang terjadi. Arah muatan dari nilai yang lebih besar ke nilai yang lebih kecil. Muatan 4 dengan muatan 3, arah gayanya ke kiri. Muatan 4 dengan 2, arah gayanya ke kiri. Dan muatan 4 dan 1, arahnya ke kanan, yang dapat dilihat pada gambar dalam video ini. Dan yang terakhir, yaitu jumlahkan gaya yang dihasilkan beserta arahnya. Penerapan hukum kolom. Yang pertama itu menyisir. Menyisir adalah kegiatan yang seringkali dilakukan untuk merapikan bagian rambut, dan bentuk sisir diciptakan bervariasi. Sisir memiliki rongga yang rapat dan harga sisir di pasaran sangatlah terjangkau. Rambut memang perlu dirapikan agar penampilan menjadi lebih keren dan bisa tampil percaya diri. Saat membereskan rambut dengan sisir, seringkali ada rambut yang berdiri atau bergerak, dan rambut yang diberi air biasanya akan mudah mengikuti alur yang diarahkan sisir. Dalam kondisi menyisir, akan ada interaksi yang terjadi antara rambut dengan sisir, dan kondisi ini menjadi salah satu penerapan hukum kolom dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penggaris. Proses belajar mengajar di sekolah tertentu tentu tidak terlepas dari penggunaan penggaris untuk mengukur sebuah hal, dan penggaris juga sering digunakan untuk membuat garis lurus. Penggaris diciptakan dengan banyak bahan seperti besi, aluminium, plastik, dan berbagai bahan lainnya. Penggaris yang digosokkan ke kain sutra akan memiliki muatan listrik, dan penggaris bermuatan listrik jika didekatkan dengan kertas
akan membuat kertas menjadi tertarik. Hal ini menandakan adanya hubungan interaksi antara penggaris dengan kertas, dan kertas yang digunakan biasanya potongan kertas kecil. Selanjutnya, plat logam penggumpal asap. Asap adalah hal yang sangat merugikan bagi bumi, apalagi asap yang dihasilkan dari kendaraan, dan asap bisa menimbulkan polusi udara. Asap memiliki dampak buruk bagi kehidupan manusia, dan kondisi asap harus dijaga dengan perilaku manusianya yang baik. Asap yang menggumpal seringkali memiliki kualitas asap yang jelek karena kandungan asapnya sangat banyak, dan asap yang menggumpal akan mudah untuk turun dengan proses gravitasi. Peranan plat logam dalam penggumpal asap sangatlah penting karena mampu mengurangi polusi udara dan bisa memperbaiki udara yang jelek. Plat logam untuk menggumpal asap menjadi contoh hukum Coulomb dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, terapi listrik statis. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga, dan untuk menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan olahraga rutin. Kesehatan tidak bisa dibiarkan begitu saja karena bisa menimbulkan efek yang berbahaya, dan salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan terapi. Kini, terapi bisa dilakukan dengan menggunakan medan listrik statis, dan terapi ini menggunakan listrik dengan tegangan 9000 volt. Alat terapi listrik dalam menggetarkan kotoran yang menempel di tubuh dan merontokkan berbagai kotoran secara perlahan. Terapi listrik sangat mudah ditemukan di beberapa mall besar di seluruh Indonesia.